Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kewarisan kakek bersama saudara dan akhdaria. Saya Muhammad Farudin Juniawan dengan NIM 202111066 dan teman saya Dinar Putra Ramadhanu dengan NIM 202111058. Pengertian kakek dalam waris. Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri melalui pertalian wanita. Misalnya, ayahnya dari ayah dan seterusnya ke atas. Sedangkan kakek yang berasal dari keturunan wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya atau disebut kakek fasid. Misalnya, ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam faraid. Bila mana pertalian wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun, bila tidak memasuki pertalian wanita, itulah kakek yang sahih. Hukum waris kakek dan saudara. Baik Al-Quran maupun hadis Nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sahih dengan saudara kandung atau saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini. Bahkan mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam hal ini pernah mengatakan, "Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun. Namun, janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakak yang sahih dengan saudara." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang selanjutnya, ketakutan dan kehati-hatian para sahabat dalam memvonis masalah waris kakek dan saudara itu tentu sangat beralasan. Karena tidak ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskannya. Dengan demikian, menurut mereka masalah ini memerlukan ijtihad. Akan tetapi, di sisi lain, ijtihad ini sangat mengkhawatirkan mereka. Karena jika salah berarti mereka akan merugikan orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk menerima warisan dan memberikan hak waris kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Namun, demikian, masalah yang sangat dikhawatirkan itu hilang setelah munculnya ijtihad para salaf as-soleh dan para imam mujtahidin. Ijtihad dan pendapat tersebut dijaga serta dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya. Hal ini akan memudahkan setiap orang yang ingin mengetahuinya sambil bersandar kepada ijtihad yang dianggapnya lebih rajih atau kuat dan tepat, serta dapat dijadikan sandaran dalam berfatwa. Perbedaan pendapat mengenai hak waris kakek. Perbedaan mengenai hak waris kakek bila bersama dengan saudara digolongkan ke dalam dua mazhab. Yang pertama, mereka menyatakan bahwa para saudara, baik saudara kandung, saudara seayah, atau seibu, terhalangi atau gugur hak warisnya dengan adanya kakek. Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila tidak telah tiada. Karena kakek merupakan bapak yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah yang masyhur di kalangan fuqaha seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yakni bila ternyata asobah banyak arahnya, maka yang lebih dahulukan adalah arah anak atau keturunan, kemudian arah ayah, kemudian saudara, dan barulah arah paman. Sekali-kali arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis. Misalnya, jika asabah itu ada anak dan ayah, maka yang didahulukan adalah arah anak. Bila asabah itu ada dalam saudara dan arah paman, maka yang didahulukan adalah arah saudara, kemudian barulah arah paman. Mazhab ini merupakan pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Pendapatnya dikutip oleh mazhab Hanafi. Dan selanjutnya, pendapat yang kedua, bahwa para saudara kandung laki-laki atau perempuan dan saudara laki-laki saya berhak mendapatkan hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara kandung yang seayah, sama seperti halnya ayah. Alasan yang dikemukakan golongan kedua ini ialah bahwa derajat keakrabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama. Kedekatan kakek dari pewaris melewati ayah, demikian juga saudara kakek merupakan pokok dari ayah. Sedangkan saudara adalah cabang dari ayah. Karena itu tidaklah layak untuk mengutamakan yang satu dari yang lain, karena mereka sama derajatnya.
Bila kita mengutamakan yang satu dengan mencegah yang lain, berarti telah melakukan kezaliman tanpa alasan yang dapat diterima. Hal ini sama dengan memberikan hak waris kepada para saudara kandung, kemudian di antara mereka yang tidak diberi. Pendapat ini dianut oleh ketiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan diikuti oleh kedua yang orang murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad Abu Yusuf. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur sahabat dan tabi'in, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud As-Sibi, dan ahli Madinah. Mukosama berarti menganggap kakek seakan-akan saudara laki-laki sekandung. Ia mengambil bagian sebagaimana saudara laki-laki sekandung, dan ia diberlakukan sebagaimana saudara laki-laki dan saudara yang lain, yakni apabila kakek menerima warisan dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, maka bagian laki-laki sama dengan 2 kali lipat bagian wanita. Apabila cara mukosama ini ternyata merugikan kakek, bagiannya kurang dari sepertiga, kakek berhak mengambil sepertiga dari semua harta dengan syarat tidak bersama dengan ahli waris ashabul furud. Hukum keadaan pertama, mukosama lebih menguntungkan kakek dalam 5 keadaan, yaitu yang pertama, kakek dengan seorang saudara perempuan sekandung. Pada keadaan ini, kakek mendapatkan 2/3 dari seluruh harta. Yang kedua, kakek dengan 2 orang saudara perempuan sekandung, maka keadaan ini kakek mendapatkan 1/2. Yang ketiga, kakek dengan 3 orang saudara perempuan sekandung, maka keadaan ini kakek mendapatkan 2/5. Yang keempat, kakek dengan saudara laki-laki sekandung, pada keadaan ini kakek mendapatkan 1/2 atau 1/2. Yang kelima, kakek dalam saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Pada keadaan ini kakek mendapatkan 2/5. Kelima keadaan ini di atas lebih menguntungkan kakek dengan cara mukosama daripada mengambil 1/3 dari seluruh harta. Dalam 3 keadaan berikut ini, mukosama 1/3 dari seluruh harta sama besarnya, yaitu yang pertama, kakek bersama 2 orang saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, kakek bersama 4 orang saudara perempuan sekandung. Yang ketiga, kakek bersama seorang saudara laki-laki sekandung dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Dengan ketiga keadaan di atas, kakek mendapatkan 1/3 harta dengan jalan mukosama, yaitu bagiannya sama bagiannya dari 1/3 dari semua harta. Menguntungkannya bagi kakek, maka bisa memilih salah satu metode pembagian mukosama atau 1/3 seluruh harta. Dalam kondisi ini tidak ada yang lebih. Yang selanjutnya, hukum keadaan kedua. Pada kondisi kedua, yaitu jika kakek mendapatkan warisan bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta ahli waris lain dari golongan ashabul furud, kakek mengambil bagian lebih menguntungkan dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, ada kalanya dengan mukosama, dan yang kedua, ada kalanya mengambil 1/3 dari sisa, dan yang ketiga, ada kalanya mengambil 1/6 dari seluruh harta. Disyaratkan bahwa bagian kakek tidak boleh memperoleh warisan kurang dari 1/6 dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Apabila setelah harta pusaka diberikan kepada ashabul furud, tidak ada sisanya, kecuali 1/6 atau sisanya kurang dari 1/6, kakek diberi bagian sebagai ashabul furud, yakni 1/6 dari seluruh harta dan saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa terhijab. Demikian menurut kesepakatan para imam dan ahli fikih. Contoh pembagian pertama, seseorang wafat dan meninggalkan suami, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Maka bagaimanakah pembagian? Untuk menjawab, kita harus tahu dulu metode mana yang harus kita ambil dari kakek, mendapatkan bagian yang paling menguntungkan buatnya. Dengan metode pembagian mukosama, suami mendapatkan setengah karena pewaris tidak mempunyai anak, dan sisanya dibagi 2, yakni kakek 1/4 dan saudara laki sekandung juga 1/4. Dengan demikian, suami mendapatkan 2/4, kakek 1/4 dan saudara laki sekandung 1/4. Dengan menerima 1/3 dari sisa harta waris yang ditinggalkan pewaris setelah diberikan kepada ashabul furud, suami mendapatkan setengah karena pewaris tidak mempunyai anak, menjadi 3/6. Kakek mendapatkan 1/3 dari sisa harta 1/2 sama dengan 1/6. Dan saudara laki-laki sekandung mendapatkan sisanya, yaitu 2/3 sisa harta 2/6. Dengan demikian, pembagian dengan mukosama lebih menguntungkan kakek daripada 1/3 sisa harta.
Saya Dinar Putra Ramadhanu akan melanjutkan materi tentang Agdariyah. Dinamakan Agdariyah karena menurut suatu pendapat yang mengajukan persoalan ini bernama Agdar. Dalam kasus Agdariyah ini, susunan ahli waris adalah suami, kakek, saudara, perempuan, dan ibu. Dalam hal ini juga yang dipertimbangkan adalah hak yang akan diterima oleh kakek, jangan sampai ia mendapat sedikit. Jika kakek ditempatkan sebagai asobah karena ia satu-satunya kerabat laki-laki, maka ia tidak akan dapat apa-apa karena harta habis terbagi di kalangan zawil farud. Suami mendapatkan setengah karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu menerima sepertiga karena tidak ada anak, dan demikian pula seorang saudara perempuan mendapatkan 1/3 karena tidak ada anak, dan demikian pula seorang saudara perempuan mendapat setengah karena pewaris adalah khalalah. Jumlah furud akan menjadi setengah tambah 1/3 sama dengan 3/6 tambah 3/6 tambah 2/6 sama dengan 8/6. Kalau kakek diberi hak sebagai furud 1/6, maka hal ini juga berbenturan dengan prinsip sebagai ayah. Kakek harus menerima banyak lebih dari ibu, sedangkan dalam kedudukan sebagai seorang laki-laki tentu tidak mungkin ia menerima lebih kecil dari saudara perempuan. Dalam hal ini kakek berada dalam posisi yang serba tidak enak. Penyelesaian dari beberapa sahabat. Menurut cara Abu Bakar, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Suami mendapatkan setengah sebagai furud, ibu menerima 1/3 sebagai furud, dan kakek menerima sisanya, yaitu 1/6 sebagai asobah. Sedangkan saudara perempuan terhalang oleh kakek dan dengan demikian tidak mendapatkan warisan. Karena kakek sudah menerima kemungkinan terbaik, maka masalah dianggap selesai. Umar dan Ibnu Mas'ud memberikan solusi sebagai berikut. Suami setengah, saudara perempuan setengah, untuk kakek 1/6 sebagai furud, dan untuk ibu 1/6. Kemudian pembagiannya diselesaikan secara aul. Ibu diberi 1/6 dengan pertimbangan supaya haknya tidak melebihi hak kakek. Namun alasan perubahan presentasi bagian yang didapat ibu dari yang hak kakek tidak pernah dijelaskan baik oleh Umar maupun Ibnu Mas'ud. Dalam kasus ini berarti keduanya lebih mementingkan perasaan daripada tuntutan hukum. Zaid bin Sabit memberikan penyelesaian yang jenius dan memberikan porsi yang lebih besar kepada kakek meskipun membentur beberapa prinsip lainnya. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Setiap orang ditentukan furudnya, yaitu suami setengah sama dengan 3/6, ibu 1/3 sama dengan 2/6, saudara perempuan setengah sama dengan 3/6, kakek 1/6 sama dengan 1/6. Jumlah 9/6. Setelah dilakukan aul, hak masing-masing adalah ibu menjadi 3/9, suami menjadi 3/9, ibu menjadi 2/9, saudara perempuan menjadi 3/9, kakek menjadi 1/9. Yang mendampingi kakek dan saudara perempuan diberikan haknya. Sudah itu hak saudara perempuan dan kakek digabung menjadi 3/9 ditambah 1/9 sama dengan 4/9. Jumlah ini dibagikan kepada saudara perempuan dengan perbandingan 2:1. Dengan demikian hak kakek menjadi 2/3 dikali 4/9 sama dengan 8/27. Bagian saudara perempuan 1/3 dikali 4/9 sama dengan 4/27. Dari penyelesaian menurut Zaid tersebut memang telah dipenuhi keinginan untuk menjadikan kakek 8/27 lebih besar dari saudara perempuan 4/27 dan ibu. Namun saudara perempuan yang semestinya mendapatkan setengah atau setelah diaulkan menjadi 3/9 atau 9/27 menjadi 4/27. Hal ini berarti menjadi korban bagi kebijakan di atas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.